Epson. Selamat siang. Sudah waktunya makan siang tapi saya belum makan ini. Oke. Saya akan lanjutkan video yang kemarin, seri blok dan piston. Ini adalah seri terakhir, seri blok dan piston. Judulnya tentang desain piston kalian. Desain apa sih? Ya desain. Semua yang ada di piston kalian kamu akan desain sesuai apa? Sesuai teman-teman apa? Sesuai keinginan apa? Sesuai yang kalian biasa nonton di Instagram. Apa biasa nonton di channel sebelah. Kamu kepengen bikin piston sesuai siapa? Apa sesuai tukang bubut? Apa sesuai kegunaannya, Pak? Kegunaan. Ya, kalian tahu nggak gunanya kalian? Kalian. Ya. Oke. Kita bahas tentang desain piston. Mas Juli. Yes. Desain piston motor standar. Nih, contoh ada punya dua saya, KZLN Gizil nih. KZL. Itu motor apa Mas Juli? Matic, Beat dan lain-lain. Oh, KVY Beat ya. Beat. Ini KGH Sonic. Ini. Coba desain pistonnya dilihat. Oke, desainnya berbeda. Nih, ini juga, ini dilihat ini. Oke Pak, ya. Lihat yang depan-depan aja nih, piston standar, desain piston standar itu bentuknya kayak gitu. Seperti yang saya sudah ceritakan di seri kemarin, yang belum nonton, tonton dulu. Oke. Kenapa ini lebar? Kenapa ini lebar? Kenapa ini lebar banget? Lebar sekali. Dan kenapa ini tipis? Tonton video kemarin. Oke. Sekarang yang akan saya bahas adalah desain piston, terutama di bagian kepala. Standar seperti ini. Kita perhatikan di sini tengahnya cekung. Oke. Yang ini malah tengahnya jenong. Oke. Yang ini tengahnya rata. Oke. Pinggirnya squeeze. Yang ini pinggirnya squeeze. Oke. Yang ini pinggirnya rata. Oke. Oh, perhatikan. Oh iya. Kok motor standar kok berbeda-beda ya? Oke. Oke Pak. Nah, kalian perhatikan di sini ada Mas, ini. Ini ada coakan klep. Ya. Nah, kebetulan motornya klepnya memang lurus. Oke. Sonic kan lurus. Ini apa ini? KWN Vario 1 Selawe. Oke. Lurus. Ini innya. Nih biar rata. Coakan klepnya sedikit, yang ini, yang X. Ya. Ini kecil, ini besar. Ini in. Ada tulisannya nih, in. Oke. Coakannya simetris. Ya. Nah, begitu kita bicara karisma. Nih pistonnya kebetulan saya punya karisma yang jenong. Oke. Kalau piston karisma rata itu cekung banget ya guys. Ya Jul, iya. nggak ada coakannya sama sekali ya. Hanya cekung aja seperti piston Mio. Seperti Mio, untuk cekung. Seperti ini guys. Seperti itu. Karisma itu kayak gitu ya Jul. Tapi begitu dia pistonnya jenong, karena dia klepnya miring, in di kiri, X di kanan, ya. Jadinya kayak gini coakannya. Oke. Terus intinya kepala piston pasti akan menyesuaikan bentuk klepnya. Nomor 1 itu aturannya. Oke. Kita akan sambung lagi setelah adzan duhur ini guys. Nanti setelah adzan duhur kita sholat dulu. Setelah itu kita lanjutin lagi pelajarannya tentang desain kepala piston macam-macam. Kalian pilih desain yang mana? Pertimbangkan hal-hal berikut ini. Oke? Skip dulu. Oke Pak, lanjut. Oke, jadi tadi sudah selesai sholat duhur dulu, makan siang dulu. Sekarang kita lanjut kepada tutup visit pintu nek. Oke guys, jadi kepala piston akan menentukan bentuknya kok kayak gini, jenong gitu ya.
Ini ada hubungannya dari klep, dari noken as. Jika noken as kamu sudah liftnya tinggi-tinggi, terutama pada saat overlapnya tinggi, maka pistonnya harus dirubah desainnya. Oke. Seperti apa contohnya? Ya guys, yang ini aja. Oh, yang ini aja. Ini head sudah robahan, ya. Jika pada saat overlap itu kan berarti piston lagi di atas. Ya. Pada saat top ya piston di atas, tapi klep nutup semua. Ya. Kalian sudah pelajari tentang noken as kemarin ya. Yang belum nonton video kita, bahula apa sih kae? Yang belum nonton video kita tentang noken as, tentang head, kalian nonton sebelumnya. Jadi intinya seperti ini. Pada saat ini top di atas, gitu, klep lagi nutup semua. Ya. Ada satu lagi top di atas, klep sedang pada buka semua, atau disebut proses overlap. Seperti itu. Nah, bayangkan jika klep lagi pada buka semua seperti itu, dan kalian menggunakan piston yang model rata seperti ini, Iya. ya. Dan piston ini didesain sama kalian itu rata dengan bloknya, pasti dia akan mentok tuh. Berarti kan itu pasti akan mentok. Oh iya, betul. Ya. Maka dari itu perlu dibikin coakan piston. Oke. Di situ. Jadi alasan piston harus dicoak satu lagi, saat noken as kamu mendorong klep untuk terbuka lebih tinggi. Oke. Terutama pada saat overlap. Terus kenapa pertanyaannya kok di piston motor standar coakan klepnya hanya kecil-kecil seperti ini? Sekali, ya, kalian lihat di sini. Headnya kan standar, diameter kecil. Ya. Maka pistonnya pun akan standar, diameter kecil. Ya. Nah, karena noken asnya standar, terbukanya klep itu tidak mungkin tinggi. Iya, iya, betul, betul, Nah, betul, sehingga betul. tidak perlu desain yang coakan terlalu dalam. Iya, betul. Oke, itu satu, coakan piston. Yang kedua, bentuk jenongan. Bentuk jenong piston. Nah, jenong piston. Piston yang lebih nongol daripada pinggirnya itu namanya jenongnya. Ini jenong. Oke, ya, ya. Ini yang sudah dibentuk jenong. Oke. Ya, bentuknya akan seperti apa? Bentuk jenong piston akan mengikuti bentuk headnya. Jadi coakan piston mengikuti klepnya. Bentuk jenongan mengikuti bentuk kubahnya. Kubah head. Contoh di sini. Bentuknya sudah seperti ini headnya, ya, jadi tidak bulat lagi, tapi lonjong. Maka kalian pasti akan bikin piston yang bentuknya lonjong di tengah. Oke. Seperti itu. Agar apa? Agar jenongan ini bisa masuk ke dalam kubah nih. Tuh. Ya. Ya, satu itu. Kalian akan sesuaikan. Semakin rapat yang kalian buat untuk masuk ke dalam kubah, Ya. jenongnya rapat, maka kompresinya akan semakin tinggi. Betul, Karena ruangannya betul. jadi sempit, ruangannya jadi sempit. Yang kedua, ini coakan piston kalian harus sesuaikan pada saat klepnya terbuka overlap seperti ini, tinggi seperti itu. Ya. Nah, dia tidak nabrak. Nih. Oh, dia tetap menempel di tepi kan situ. Artinya dia sudah paling depan. Oke. Tetapi lihat klepnya ya, simsalabim. Tuh, terbuka, iya, tuh. terbuka. Ini yang X turun. Intinya dia biar gak tabrakan ya, Pak ya, nabrak pistonnya ya. Betul. Tuh. Ini saya pegangin yang X nih. Tuh. Oke, percaya. Ya. Seperti itulah. Jadi yang namanya desain kepala piston itu tidak ikut-ikut. Tidak ikut-ikut temennya. Oh. Tidak ikut-ikut siapa. Oke. Desain head maksudnya desain kepala piston itu adalah mengikuti headmu sendiri. Headmu bentuknya kayak apa? Contoh, satu lagi.
Ini bentuk telur juga sama bathtub orang biasa bilang, seperti bak mandi lonjong-lonjong begitu. Pistonnya pun harusnya seperti ini bentuknya. Lonjong lebih besar di atas, ini bawahnya lebih kecil. Bagian in lebih besar, bagian X ini knalpot lebih kecil. Oke. Pistonnya pun bentuknya jenongnya akan seperti itu. Akan menyesuaikan. Iya, tidak benar jika piston bentuknya seperti ini. Jenongnya bunder gitu, bulat. Iya. Dimasukkan ke dalam head yang lonjong. Itu tidak benar. Oke. Dan coakan klepnya yang miring dimasukkan ke dalam head yang klepnya simetris. Iya. Atas bawah pasti tidak benar. Tuh lihat. Satu, headnya mentok nih. Oke. Ya, ini masih pada tertutup aja mentok. Apalagi kalau ini dibuka di overlap. Overlap segini. Tuh lihat, mentok kemana-mana. Oh iya, itu ngangkat itu nggak rapat. Siap. Ya. Oke. Jadi buatlah desain jenong piston kalian, desain piston kalian sesuai dengan head kalian. Oke. Pernah dibahas atau belum ya? Nanti suatu saat kita akan bikin lagi videonya lah. Bagaimana cara membuat desain pada kepala piston. Kayaknya kemarin sudah buat tapi saya lupa upload tapi ya mungkin kehapus. Besok aja kita bikin lagi. Gampang. Terus apa yang kamu tanyakan? Bagaimana cara buatnya atau bagaimana apa? Berarti kalau semisal orang-orang pada bikinin dijenong-jenongin itu fungsinya untuk memadatkan kompresi ya Pak ya. Oke. Betul. Biasanya kalau beli piston yang nantinya akan jenong, dia bisa berbahan rata begini. Atasnya tebal sekali itu. Iya betul. Dari ring kompresi pertama sampai dengan atas piston itu tinggi. Berbeda dengan piston standar, dari ring kompresi pertama yang paling atas ini sampai dengan ujung piston dia pendek. Sekitar 4 mili. Ini kan jauh. Tuh. Iya. Jadi ini masih bisa dibikin desain jenong-jenong apa segala macam. Betul. Ya, masih bisa jenong. Oke. Biasanya bahannya dari bahan mentah seperti itu. Sama seperti piston yang ini juga aslinya dia bahan mentah. Nih kelihatan di sini mereknya masih ada ya. Berarti aslinya ya ini, tingginya setinggi ini. Kalian lihat dari samping sampai dengan ring piston pertama. Bayangkan tingginya seberapa. Betul. Begitulah kalau kalian ingin mendesain piston sendiri, carilah piston yang mentah. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Tadi ada iklan. Oke. Jadi sampai mana ya? Jadi kamu Pak. Desain piston. Oke, jadi jenong. Nah, boleh nggak desain jenong kalian? Apakah harus maksudnya? Ya, kalau apakah itu harus beta? Kalau drag race harus apa? Gitu? Tidak. Intinya apa? Intinya semua selera. Kalau menurut saya semua selera. Walaupun ada hal-hal yang harian harus tetap penuhi, yaitu apa? Nilai kompresi, nilai perbandingan kompresi, kompresi statis, volume headnya mau jadi berapa itu akan menentukan bentuknya seperti apa. Contoh kalian sering lihat head motor Thailand apa ya? Iya. Headnya tidak betap begini. Kebanyakan dia cekung begitu rata. Pistonnya jenong gitu ya, pistonnya akan masuk ke dalam situ. Jadi intinya modelnya kayak model beginilah, jenongnya jenong bulat begini. Ya, headnya juga bulat, bukan lonjong begini, tapi dia masuk semua sana. Sama aja kompresinya tinggi. Intinya ruang bakarnya jadi sempit, tetapi klepnya tidak tabrakan dengan piston. Dah intinya itu aja. Masalah desain bagaimana didekorasi bebas ya pakai. Maksudnya, oh ya enggak om, bagusan ini om, ya silahkan. Oh enggak om, bagusan itu om, boleh. Gitu loh. Karena apa? Rumah bagus tidak selalu catnya putih. Betul. Ada yang catnya krem, catnya coklat ya boleh. Sama-sama bagus. Ya enggak? Terus rumah bagus enggak mesti yang wah. Kadang rumah dari kayu itu nilainya lebih mahal karena mungkin
kayunya kayu yang hanya tumbuh di Alaska atau bagaimana, mahal banget. Betul. Seperti itu. Jadi 1000 jalan ke Roma, 1 jalan ke surga. 1000 jalan caranya, 1 jalan timernya. Kayak gitu loh. Maksud kamu desain lo kayak apa, yang penting patokan-patokan yang saya ajarkan, saya bagikan di Diko Racing Squad ini, kalian ikuti. Nanti masalah sudah sampai pada titik percabangan, seperti kalian sekolah SMA dulu, kelas 1, kelas 2 bareng, begitu kelas 3 ada penjurusan, mau IPA, mau IPS, mau bahasa, mau jurusan tata boga, terserah kalian. Kalian yang pilih hidup kalian, kalian yang pilih jalan kalian. Intinya kan sama satu, lulus SMA. Entah lulusannya jadi apa, jurusan apa ya bebas, yang penting punya sertifikat lulus SMA. Ijazah ya? Ijazah lulus SMA. Seperti itu. Oke, nanti di hari depan saya sudah mulai akan bahas tentang blok dan piston. Sudah ini ya, sudah selesai 5 bab. Ini hanya teori, tidak terus praktek. Besok praktek nanti mungkin bulan April atau Maret akhir gitu kita baru mulai praktek. Jadi ini adalah rundownnya apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya buatkan kurikulumnya. Jadi saya mengajarkan, saya berbagi sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan urutan. Jika kalian ingin belajar, saya mohon tolong ikuti dari awal, karena nanti jika kalian tidak mau mengikuti, dikhawatirkan nanti pada saat pelajarannya sudah tinggi, kalian bingung sendiri, nanti dimarahin temennya, bikin bingung gitu loh. Oke? Oke, untuk yang besok bagian ya. Ini sebenarnya ada packing block yang harus kalian perhatikan, tapi tidak tercatat di situ. Jadi, tapi besok aja. Ini kita bahas tentang piston, bloknya gampang. Besok aja kita bahas karena ini ada hubungannya dengan stroke, dengan langkah. Nanti bahasan yang nomor 6 ini packing block yang harus kalian perhatikan. Ini kan sambungannya yang depan. Kamu nulisnya cuma 5. Iya. Ini masukin ke krek as dan setang. Ini akan berhubungan dengan itu. Berapa panjang langkahnya akan menentukan ketebalan packingnya untuk menghindari pistonnya nabrak. Menarik ini Pak. Ikuti bahasan tentang besok, yaitu saya bacakan silabusnya, yaitu krek as dan setang. 1. Desain sebuah krek as. Apa saja tentang krek as? Kalian sering lihat di Diko Racing modif krek as. Penjelasannya besok di sini. Yang harus kalian perhatikan pada krek as setelah modifikasi mesin. Jadi setelah mesinmu ini dioprek-oprek, krek asnya perlu dirubah apa enggak? Nah, iya. Terus yang ketiga, apa itu stroke up? Apa itu naik stroke? Apa itu geser torsi? Ya, nanti ada hubungannya. Nomor 4, hubungan antara antara bobot krek as dan besar cc. Apakah benar? Semakin cc-mu besar, krek asmu harus besar. Nah itu. Jangan kalian main bore up 200 cc, krek as standar 100 cc. Kira-kira masuk akal apa enggak? Nomor 5, stang piston kalian itu untuk apa? Maksudnya ada hubungannya dengan stang piston. Pada saat kalian stroke up, stang pistonnya nongol jauh, kalian akan ganti stang pistonnya dengan yang lebih pendek, dengan beban lebih kecil agar tidak nongol jauh, sehingga kalian tidak pusing mikir packing. Plus rantai keteng, itu yang susah itu rantai keteng yang nggak ketemu. Saksikan seri urutan pembelajaran bersama di Diko Squad tentang belajar mesin bersama, belajar mesin patah bersama ya, tentang krek as dan setang di hari besok. Terima kasih yang sudah nonton seri blok dan piston. Yang belum lengkap nontonnya, nonton dulu dari seri 1. Ya, terima kasih. Selamat siang.